Bagaimana bisa aku berakhir seperti ini? Lizzie bersandar pada dinding batu dingin penjara kekaisaran, mencoba memahami situasi yang masih tidak dapat dipercayainya. Dia telah menjalani kehidupan ini berulang kali, sebagai Lizzie Sinclair, dan kemudian sebagai Lizzie Ludwig. Tetapi tidak pernah sekalipun dia melihat penjara kekaisaran. Kehidupan ini bukankah seharusnya sama saja? Tetapi udara lembab yang dirasakannya sekarang terlalu menyeramkan untuk menjadi mimpi, dan lengan bawahnya masih kesemutan akibat cengkraman para penjaga. Apa yang telah kulewatkan? Kenapa aku berakhir seperti ini? Setetes air mata mengalir di pipinya dan mengenai gaunnya. Tetapi Lizzie bahkan tidak menyadari dia sedang menangis. Dia hanya memeras otaknya, berusaha mati-matian untuk mencari tahu apa yang salah. Ya, kesalahan ini sudah sejak si Jalang Edit itu datang. Hari itu adalah hari yang sangat menyenangkan dan mendebarkan pada saat itu. Tetapi jika dipikirkan kembali, hari itu adalah awal dari semua kemalangannya. Lizzie mulai mengingat kembali kejadian pada hari itu. Alunan megah organ pipa menyebar dalam lingkaran konsentris. Edith, putri Count Regelhof, berjalan perlahan di tengah aula pernikahan, seremonial dan megah seperti pernikahan seorang keluarga Duke. Meskipun sederhana, itu akhirnya terjadi. Lizzie yang menyaksikan pesta pernikahan di samping sang Duchess tersenyum dalam hati. Edith yang ke-13 akhirnya memasuki narasi Lizzie. Apakah yang ini bisa membuat ceritanya menjadi liar dan menghiburku lagi? Ini adalah ke-13 kalinya dia membuat jiwa orang lain merasuki Edith. Tetapi momen ini selalu merupakan campuran antara kegugupan dan antisipasi. Dan setiap kali dia merasakan sensasi ini, dia merasa hidup. Yang ini pun dimulai seperti yang lainnya. Setelah dengan cepat menerima bahwa ia telah bertransmigrasi ke dalam novel Rovan, Edith ke-13 bergerak ke arah yang berlawanan dari cerita aslinya, mencoba menghindari kejahatan yang akan dilakukan oleh Edith yang asli. Saat makan malam seminggu sebelumnya, dia tidak hanya berpura-pura bersikap baik dan menerima Lizzie, tetapi dia juga menyatakan bahwa dia tidak akan membawa pelayan Regelhof ke rumah besar Ludwig. Tapi secara umum, menurutku dia agak berani. Ada beberapa anak yang terdiam di Regelhof saat mereka menyadari pengaturan tersembunyi Edith. Jantung Lizzie berdebar kencang saat ia menyadari ini tidak akan menjadi permainan yang membosankan. Pernikahan itu berlangsung tanpa banyak keributan. Kilian tidak menyembunyikan ketidaksukaannya terhadap Edith, dan resepsi pun berakhir dengan cepat. Dia bertahan dengan cukup baik, ini akan menyenangkan. Edith tidak terpengaruh oleh kekasaran Kilian, dan sungguh menyenangkan melihatnya memenuhi perannya sebagai pengantin dan senyuman di wajahnya sepanjang resepsi yang dingin itu. Sungguh lucu melihat seseorang begitu gigih di tengah perjuangan, padahal yang menanti mereka hanyalah kehancuran. Lizzie, resepsi hampir selesai. Bisakah kau mengantar Edith ke kamarnya? Iya, Ibu. Lizzie mendekati Edith atas permintaan Duchess. Nona Edith, saya akan mengantar Anda ke kamar pengantin. Ya Tuhan, terima kasih. Tidak, maksudku, terima kasih Nona Lizzie. Mengawal Edith yang hampir melepaskan topengnya sejenak ke kamar pengantin, Lizzie membantunya mengganti gaunnya dan kemudian menceritakan sebuah kisah yang akan menggores hatinya. Saya minta maaf atas nama Kilian atas kekasarannya terhadap Nona Edith hari ini, dan saya harap Anda tidak terlalu membencinya. Adegan ini, di mana Lizzie lebih terlihat seperti seorang pengantin wanita daripada pengantin wanita sebenarnya, dan meminta pengantin wanita untuk memahami perilaku Kilian, merupakan cara yang baik untuk memahami karakter Edith. Entah Edith merasa tidak nyaman dengan Lizzie, mengerutkan kening, atau memberikan jawaban singkat, atau Edith bertekad untuk membuat Lizzie terkesan dengan bersikap terlalu simpatik. Tetapi Edith ini, saya sepenuhnya mengerti.
Kilian dipaksa menikah dengan orang yang tidak diinginkannya, dan saya yakin dia tidak senang dengan hal itu. Tetapi itu tidak berarti saya membencinya. Lagi pula, sekarang dia adalah suami saya. Seperti dugaannya, dia tampak berusaha keluar dari karakter jahatnya. Dia bahkan memuji gaun Lizzie, meskipun dia tahu dari membaca cerita aslinya bahwa itu adalah gaun yang mirip gaun pengantin yang dibelikan Kilian untuknya. Melihat Edith menjawab sambil tersenyum, Lizzie tersenyum lagi. Aku menantikan hari-hari mendatang. Membayangkan dia mengibas-ngibaskan ekornya dengan gembira pada setiap kata yang diucapkannya sudah cukup untuk membuatnya tertawa. Namun ternyata itu adalah penilaian yang prematur. Lizzie mengira Kilian akan keluar dari kamar pengantin lebih awal, tetapi jawabannya mengejutkan. Aku tidak punya ekspektasi apapun untuk malam ini, dan begitu pula dia. Meskipun itu sedikit mengejutkan. Apa maksudmu, Kilian? Jelas beberapa waktu lalu dia sudah berada di bang mandi sendirian dan tertidur. Ya, aku belum pernah melihat Edith seperti itu sebelumnya. Edith ke-13 memiliki awal yang cukup menarik, bukan? Meskipun Lizzie sedikit terkejut dengan sikap ramah itu, dia segera menenangkan diri. Permainan pun dimulai, dan Lizzie harus menggunakan Edith yang baru untuk menciptakan situasi di mana ia dapat membuat dirinya tampil terbaik, dan itulah yang paling ia kuasai. Ada apa, Lizzie? Tidak, begini, setelah mendengar kata-katamu, aku penasaran apakah Nona Edith marah pada aku sebelumnya. Apa maksudmu? Lizzie mengangkat alisnya dan menggigit bibirnya sambil berpikir, sambil memasang ekspresi terbaiknya yang seakan mengatakan, aku benar-benar tidak ingin menyinggungmu. Lalu dia menyelipkan komentar tentang Edith yang memuji gaunnya, dan Kilian langsung tersinggung, mengira Edith meremehkannya. Ya, itu hanyalah sebuah kesenangan kecil, tidak ada yang sulit. Ini adalah permainan yang pada akhirnya akan aku menangkan. Lizzie tersenyum lembut saat melihat Kilian menjauh darinya, yang mencoba menciumnya, namun gagal. Dan malam itu, Lizzie menetapkan kondisi pengecualian tingkat pertama. Itu adalah kondisi yang sama yang telah ditetapkannya selama 12 kali terakhir, untuk 12 edit sebelumnya. Kondisi pengecualian pertama telah ditetapkan. Kondisi pengecualian pertama, ikuti apa yang gagal dilakukan Edith dalam cerita aslinya. Itu suara yang bersahabat dan juga suara yang familiar. Apakah Edith ini akan berhasil melewati level 1? Lizzie dengan penuh harap menunggu cerita berikutnya di mana dia menjadi tokoh utama. Seperti yang diharapkan, Edith mencoba mencetak poin dengan Lizzie dan karakter utama lainnya. Hal ini terlihat dari keinginannya untuk memilih gaun Duchess dan Lizzie, bukan gaun untuk dirinya sendiri. Dan dari perilakunya saat minum teh bersama Lizzie, Cliff, dan Kilian. Meskipun mengagumkan bahwa dia tidak goyah atau tampak pengecut, ada beberapa edit yang memilih rute ini. Dia berpikir dia bisa menghindari perbuatan jahat Edith yang asli dan menghindari kematian dengan menjadi gadis yang baik. Sayangnya, tidak sesederhana itu. Alur cerita asli adalah kekuatan paling dahsyat yang menggerakkan dunia ini. Dan hingga Edith menemui 3 pengecualian, apapun yang dilakukannya, cerita akan terus berjalan sesuai dengan apa yang ditulisnya. Secara khusus, Edith ini pergi ke arah yang berlawanan, seperti seseorang yang bertekad untuk tidak meniru Edith yang asli sama sekali. Kalau terus begini, dia akan mati bahkan tanpa menemui pengecualian pertama. Namun, perilaku Edith jauh dari yang diharapkannya. Saat minum teh, Lizzie baru menyadari bahwa dia tidak sendirian. Malam itu, Lizzie sedang bersantai sampai dia menemukan Kilian di balkon yang diterangi cahaya bulan sambil memandang keluar. Terlihat jelas bahwa dia sedih dengan situasinya yang disingkirkan oleh Cliff, dan Lizzie melihatnya sebagai cara untuk menghiburnya dan meningkatkan kasih sayangnya padanya.
Kilian, apa yang kau lakukan di sana? Oh, Lizzie, ada apa? Lizzie bertanya dengan cemas, berharap melihat Kilian menatapnya dengan penuh kasih sayang. Tetapi bukan dia yang memenuhi pikiran Kilian. Itu bahkan tidak sepadan dengan waktumu. Apakah ini tentang Edith? Tanyanya tidak percaya, tetapi Kilian tidak menyangkalnya. Secara verbal, Kilian kesal dan tidak menyukai Edith, tetapi dia marah pada kenyataan bahwa Edith tidak pernah berbicara tentangnya sama sekali. Aku tidak percaya, bagaimana bisa dia menciptakan kemungkinan yang seperti itu? Lizzie tidak bisa tidak mengagumi Edith. Kekuatan terkuat yang menyatukan dunia ini adalah aliran aslinya. Tetapi selama aliran aslinya tidak rusak, kamu dapat menggunakan probabilitas untuk menciptakan situasi yang menguntungkanmu. Aku tidak tahu apakah Edith tahu apa yang dilakukannya, tetapi aku pikir alur aslinya masih tidak terpengaruh. Baiklah, kurasa aku harus menghadapinya dengan baik. Lizzie memberitahu Kilian bahwa Edith memanggil seseorang dari butik dan dengan cerdik menjebak Edith sebagai penjahat. Belum lagi membuat dirinya terlihat lemah dan baik-baik saja. Dia punya banyak cara untuk menjatuhkan orang lain. Dia memang putri dari manusia ular itu. Sesuai rencana, Kilian tampaknya membenci Edith lagi. Tetapi Lizzie tidak tahu persis apa yang terjadi di dalam diri Kilian. Dia telah meremehkan fakta bahwa suka atau tidak, Edith telah berakar dalam pikiran Kilian.